Menjadi pribadi yang disegani bukanlah tentang menunjukkan kekuatan, melainkan tentang menanamkan nilai-nilai yang membuat orang lain menghormati Anda secara alami. Hormat tidak bisa diminta, tetapi ia hadir melalui integritas, kerendahan hati, dan ketulusan dalam berbuat baik. Ketika Anda fokus pada pertumbuhan karakter, bukan hanya pencapaian, Anda tidak hanya dihormati, tetapi juga meninggalkan jejak yang berarti di hati banyak orang. Halo Sinar Manja Friends, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Kalau ada yang lagi kurang semangat, atau mungkin sedang menghadapi tantangan hidup, tenang saja, karena di sini Sinar akan berbagi cerita dan inspirasi yang bisa membantu mencerahkan hari kalian. Kadang, hidup memang penuh lika-liku. Tapi jangan lupa, setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik diri kita. Nah, di video kali ini, Sinar akan membahas sesuatu yang spesial, sesuatu yang bisa membantu kalian menjadi pribadi yang lebih dihormati, dihargai, dan tentunya disegani, dimanapun kalian berada. Jadi jangan lupa untuk siapkan diri kalian, dengarkan baik-baik, dan pastikan kalian tetap bersama Sinar sampai akhir video ini. Karena siapa tahu, hal-hal yang Sinar bahas kali ini akan menjadi kunci penting yang bisa mengubah cara kalian melihat diri sendiri dan lingkungan di sekitar. Sudah siap? Kalau iya, yuk kita mulai pembahasannya. 1. Selalu tunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Pernahkah Anda merasa dihormati oleh seseorang dan tanpa sadar, Anda pun ingin memperlakukan mereka dengan cara yang sama? Itulah kekuatan dari sikap hormat. Hormat itu seperti cermin. Apa yang kita berikan kepada orang lain biasanya akan memantul kembali kepada kita. Sikap hormat bukan hanya tentang kata-kata manis atau formalitas belaka. Itu tentang bagaimana kita menghargai orang lain sebagai manusia yang punya nilai, terlepas dari status, usia, atau latar belakang mereka. Mulailah dengan langkah-langkah sederhana, seperti benar-benar mendengarkan ketika orang lain berbicara. Saat seseorang berbicara, jangan hanya menunggu giliran untuk menyela atau merespons. Dengarkan dengan niat untuk memahami, bukan sekadar menjawab. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan menganggap mereka penting. Selain itu, perlakukan semua orang dengan adil dan setara. Hormat bukan hanya untuk mereka yang punya jabatan tinggi atau yang lebih tua, bahkan orang yang mungkin terlihat sederhana sekalipun layak untuk dihormati. Misalnya, ucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan yang sudah menjaga lingkungan tetap bersih, atau tersenyumlah kepada penjaga pintu yang menyambut Anda setiap pagi. Tindakan kecil seperti ini menunjukkan bahwa Anda memahami pentingnya kontribusi setiap individu. Hormat juga terlihat dalam cara kita berkomunikasi. Pilih kata-kata yang sopan dan hindari nada bicara yang merendahkan. Meski Anda sedang tidak setuju dengan seseorang, tetaplah berbicara dengan tenang dan penuh penghargaan. Jangan lupa, menghormati orang lain juga berarti tidak memaksakan pendapat kita, tetapi bersedia untuk mendengar perspektif yang berbeda. Ketika Anda menjadikan sikap hormat sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, Anda akan melihat bagaimana hubungan Anda dengan orang lain menjadi lebih baik. Bukan hanya itu, rasa hormat yang Anda berikan akan membuka pintu-pintu kesempatan, menjadikan Anda pribadi yang lebih dihargai dan tentunya disegani. Jadi, mari kita mulai dengan langkah kecil, menghormati orang lain setiap hari, dimanapun dan kapanpun. 2. Jaga integritas. Integritas adalah fondasi dari rasa hormat. Tanpa integritas, semua pencapaian, bakat, dan kekuatan Anda akan kehilangan nilainya di mata orang lain. Orang yang disegani adalah mereka yang teguh memegang prinsip hidup mereka, meskipun berada dalam situasi yang penuh godaan atau tekanan. Apa sebenarnya integritas itu? Sederhananya, integritas adalah keselarasan antara apa yang Anda katakan,
apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda lakukan. Ketika Anda berkata bahwa Anda akan melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Ketika Anda berjanji, tepatilah. Janji kecil sekalipun, seperti berjanji untuk hadir tepat waktu, menunjukkan seberapa besar komitmen Anda terhadap nilai-nilai yang Anda pegang. Namun, menjaga integritas tidak selalu mudah. Terkadang, kita dihadapkan pada situasi di mana godaan untuk mengambil jalan pintas sangat kuat. Misalnya, mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan mengorbankan kejujuran. Tapi ingat, tindakan-tindakan kecil yang melanggar prinsip Anda akan merusak kepercayaan orang lain, bahkan jika mereka tidak langsung menyadarinya. Reputasi baik itu membutuhkan waktu untuk dibangun, tetapi bisa runtuh dalam sekejap jika Anda mengabaikan integritas. Integritas juga berarti berani berkata jujur, meskipun kebenaran itu mungkin tidak populer atau sulit diterima. Ini tentang memiliki keberanian untuk mengatakan tidak ketika sesuatu bertentangan dengan nilai-nilai Anda, bahkan jika semua orang di sekitar Anda mengatakan iya. Orang yang memiliki integritas tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan sosial atau situasi tertentu. Mereka berdiri teguh pada keyakinan mereka, dan justru inilah yang membuat mereka dihormati. Selain itu, menjadi seseorang yang bisa diandalkan juga merupakan wujud nyata dari integritas. Orang-orang yang tahu bahwa Anda selalu menepati janji dan konsisten dalam tindakan akan mempercayai Anda. Kepercayaan ini adalah salah satu aset terbesar yang bisa Anda miliki, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Ingatlah, integritas bukanlah tentang menjadi sempurna. Setiap orang bisa saja membuat kesalahan. Namun, orang yang memiliki integritas adalah mereka yang mau mengakui kesalahan mereka, bertanggung jawab, dan berusaha untuk memperbaikinya. Hal ini menunjukkan kedewasaan dan kejujuran yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Ketika Anda hidup dengan integritas, Anda tidak hanya dihormati oleh orang lain, tetapi juga merasa damai dengan diri sendiri. Integritas adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan, tidak hanya kepada dunia, tetapi juga kepada diri Anda sendiri. Jadi, mulai sekarang, mari kita jaga integritas kita, karena itulah yang akan membuat kita benar-benar disegani di lingkungan manapun. 3. Jangan pamer atau sombong. Siapa sih yang tidak ingin merasa dihargai atas pencapaian dan usaha yang telah kita lakukan? Setiap orang tentu ingin diakui atas kerja keras mereka, tetapi ada cara yang lebih elegan untuk menunjukkan prestasi tanpa terkesan pamer atau sombong. Pada akhirnya, kebanggaan yang berlebihan justru dapat menciptakan jarak dan membuat orang merasa tidak nyaman di sekitar kita. Orang yang terlalu sering menunjukkan kelebihan atau pencapaian mereka cenderung akan dipandang sebagai seseorang yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Ini bisa membuat hubungan Anda dengan orang lain menjadi canggung atau bahkan memunculkan rasa iri dari mereka yang merasa tidak dihargai. Ketika Anda selalu mengedepankan pencapaian Anda tanpa memperhatikan atau mengakui pencapaian orang lain, Anda akan kehilangan rasa hormat dari mereka yang mungkin lebih mengutamakan sikap rendah hati dan kerendahan hati. Sebaliknya, orang yang disegani adalah mereka yang bisa merasa bangga dengan pencapaian mereka tanpa perlu berlebihan dalam menunjukkan itu. Mereka tahu kapan harus berbicara tentang kesuksesan mereka dan lebih memilih untuk memberi ruang bagi orang lain untuk berbagi cerita mereka. Inilah yang membuat orang dengan kerendahan hati lebih dihormati. Mereka tidak perlu mengungkapkan segalanya untuk dihargai. Keberhasilan mereka berbicara sendiri melalui kualitas kerja mereka dan tindakan nyata yang mereka lakukan. Kerendahan hati juga berarti menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup ini adalah hasil dari usaha kita sendiri. Seringkali kita didorong oleh bantuan orang lain, dukungan keluarga, atau kesempatan yang datang di waktu yang tepat.
Dengan mengingat hal ini, kita akan merasa lebih bersyukur dan lebih menghargai kontribusi orang lain dalam perjalanan hidup kita. Kerendahan hati ini tidak berarti merendahkan diri, tetapi lebih pada mengakui bahwa setiap pencapaian, besar atau kecil, adalah bagian dari proses yang lebih besar yang melibatkan banyak pihak. Tentu saja, bukan berarti Anda harus menyembunyikan prestasi Anda. Namun, cara Anda mengungkapkannya sangat penting. Anda bisa berbagi pencapaian dengan cara yang positif, misalnya dengan menyarankan orang lain untuk belajar dari pengalaman Anda, atau bahkan memberikan penghargaan kepada tim atau orang-orang yang telah mendukung Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda mengutamakan kolaborasi dan kerjasama, bukan sekadar ingin menonjolkan diri sendiri. Jangan lupa, kesuksesan yang diiringi dengan sikap rendah hati justru akan membuat Anda semakin dihormati. Orang-orang akan merasa nyaman berada di sekitar Anda, dan mereka akan lebih cenderung untuk bekerja sama dengan Anda. Anda tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa Anda lebih baik daripada orang lain. Cukup dengan menjadi pribadi yang menginspirasi dan dapat diandalkan, Anda akan mendapatkan penghargaan yang jauh lebih berharga. Jadi, mari kita belajar untuk tidak pamer atau sombong, meskipun kita memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan. Dengan menjaga sikap rendah hati, kita tidak hanya menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain, tetapi juga membuka jalan bagi lebih banyak kesempatan yang datang dengan cara yang lebih mulia dan bermakna. 4. Berani bertanggung jawab. Tidak ada yang sempurna, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, yang membedakan orang yang disegani dengan yang tidak adalah keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa saja memilih untuk menyalahkan orang lain, bersembunyi di balik alasan, atau bahkan mencoba menghindar dari kenyataan. Tetapi, orang yang benar-benar dihormati adalah mereka yang berani mengakui kesalahan mereka, memperbaikinya, dan belajar darinya. Berani bertanggung jawab bukan hanya tentang mengakui kesalahan, tetapi juga tentang memiliki sikap untuk memperbaiki dan melakukan tindakan korektif. Mungkin kadang terasa berat atau memalukan untuk mengakui kesalahan di depan orang lain, tetapi itu adalah langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi. Ketika Anda menghadapinya dengan kepala tegak dan mengatakan, "Ya, saya membuat kesalahan dan saya akan berusaha untuk memperbaikinya," Anda menunjukkan kedewasaan dan integritas. Sikap ini tidak hanya menambah rasa hormat dari orang lain, tetapi juga memperkuat kepercayaan mereka kepada Anda. Mengambil tanggung jawab juga berarti tidak lari dari konsekuensi tindakan kita. Setiap keputusan yang kita buat pasti ada dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Dan ketika dampak negatif muncul, kita tidak boleh mencari-cari alasan atau menyalahkan faktor eksternal. Sebaliknya, kita harus siap menerima akibat dari pilihan yang telah kita buat, belajar dari situasi tersebut, dan berusaha untuk tidak mengulanginya di masa depan. Ini adalah ciri orang yang kuat, orang yang tahu bahwa tumbuh dan berkembang adalah proses yang melibatkan tantangan dan pembelajaran. Berani bertanggung jawab juga mencakup sikap untuk tidak menghindari tugas atau kewajiban yang telah kita ambil. Dalam dunia profesional maupun pribadi, orang yang disegani adalah mereka yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Ketika Anda berkomitmen untuk sesuatu, pastikan Anda menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, meskipun itu tidak selalu mudah. Dengan cara ini, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang dapat dipercaya, dan orang akan merasa nyaman bekerja sama dengan Anda. Namun, berani bertanggung jawab juga bukan berarti harus memikul beban sendirian. Ini berarti memiliki keberanian untuk meminta bantuan ketika diperlukan, dan tidak merasa malu untuk mengatakan, "Saya tidak tahu, tapi saya akan belajar." Dalam dunia yang penuh tekanan ini, kemampuan untuk mengakui keterbatasan dan mencari dukungan adalah tanda kebijaksanaan, bukan kelemahan. Ketika Anda hidup dengan sikap bertanggung jawab,
Anda tidak hanya menghargai diri sendiri, tetapi juga menghargai orang lain. Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan, yang memiliki keberanian untuk menghadapi konsekuensi, dan yang siap tumbuh lebih baik setelah setiap pengalaman. Sikap ini akan membuat Anda dihormati, baik di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan dalam hubungan pribadi Anda. Jadi mari kita jadikan berani bertanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Karena sikap ini, meskipun mungkin sulit di awal, akan membuat kita lebih kuat, lebih dihargai, dan lebih disegani oleh orang-orang di sekitar kita. 5. Selalu tingkatkan kemampuan diri. Tidak ada batasan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain adalah dengan menjadi pribadi yang kompeten di bidang apapun yang Anda tekuni. Orang cenderung menghargai dan bahkan merasa segan terhadap mereka yang tidak hanya puas dengan keadaan, tetapi selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan memperdalam pengetahuan mereka. Menjadi ahli dalam sesuatu bukan hanya soal memiliki gelar atau sertifikat. Itu tentang dedikasi untuk terus belajar, berlatih, dan memperbaiki diri setiap hari. Ketika Anda menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kemampuan diri, baik dalam pekerjaan, hobi, atau kehidupan pribadi, orang lain akan melihatnya dan memberi penghargaan. Anda akan dilihat sebagai seseorang yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki dorongan untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Mengembangkan keterampilan juga berarti berani keluar dari zona nyaman. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan merasa bahwa apa yang kita tahu sudah cukup. Tetapi dunia terus berubah dan tantangan baru terus bermunculan. Mereka yang tetap stagnan, tidak peduli seberapa sukses mereka, akan kehilangan relevansi seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, mereka yang terus belajar dan mengasah kemampuan mereka akan tetap berada di garis depan, dihormati karena kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkembang. Selain itu, kemampuan untuk belajar tidak terbatas pada pembelajaran formal. Anda bisa mengembangkan keterampilan melalui pengalaman sehari-hari, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, atau bahkan belajar dari kegagalan. Setiap kesempatan adalah peluang untuk tumbuh, dan orang yang disegani adalah mereka yang mampu melihat nilai dalam setiap pengalaman. Mereka tidak merasa malu untuk bertanya, belajar dari orang lain, atau mengakui bahwa mereka tidak tahu sesuatu. Sikap ini bukan hanya menunjukkan kerendahan hati, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada pengetahuan orang lain. Mengasah kemampuan diri juga berhubungan dengan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda menjadi lebih percaya diri, lebih kompeten, dan lebih mampu memberi kontribusi nyata dalam kehidupan Anda dan orang lain. Dan ketika Anda memiliki kompetensi yang solid, orang-orang akan lebih percaya kepada Anda, lebih cenderung untuk mendengarkan saran Anda, dan lebih menghargai pendapat serta kontribusi Anda. Tetapi ingat, meningkatkan kemampuan diri bukan hanya tentang menjadi yang terbaik di bidang Anda. Ini juga tentang menjadi seseorang yang terus berusaha menjadi lebih baik dari diri Anda yang sebelumnya. Proses ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Bahkan ketika Anda sudah mencapai puncak dalam satu area, selalu ada ruang untuk berkembang lebih jauh. Jadi, jangan pernah berhenti untuk meningkatkan diri. Belajarlah dari kesalahan, ambil pelajaran dari pengalaman hidup, dan selalu cari cara untuk menambah wawasan serta keterampilan Anda. Dengan melakukan ini, Anda akan menjadi pribadi yang dihormati, tidak hanya karena kemampuan Anda, tetapi karena dedikasi Anda untuk terus belajar dan berkembang. Orang akan segan kepada Anda, bukan hanya karena apa yang sudah Anda capai, tetapi karena komitmen Anda untuk menjadi lebih baik setiap hari. 6. Jaga komunikasi yang baik.
Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, dan cara kita berbicara memiliki dampak besar terhadap bagaimana kita dipersepsikan. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa membangun hubungan, mempererat ikatan, atau sebaliknya, merusak kepercayaan dan menghancurkan hubungan yang telah dibangun. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang baik adalah salah satu kunci penting untuk dihormati di lingkungan manapun. Cara Anda berbicara mencerminkan siapa Anda sebenarnya. Jika Anda berbicara dengan nada kasar, sarkastik, atau merendahkan orang lain, hal itu bisa menyebabkan orang merasa tidak dihargai dan menjauh dari Anda. Sebaliknya, jika Anda berbicara dengan penuh rasa hormat, bijaksana, dan dengan kata-kata yang tepat, orang akan merasa dihargai dan lebih cenderung menghormati Anda. Sebuah percakapan yang baik dimulai dengan komunikasi yang penuh perhatian dan penuh pengertian. Oleh karena itu, penting untuk menghindari berkata kasar, meskipun dalam situasi yang penuh tekanan atau saat emosi sedang memuncak. Saat kita berbicara dengan tenang dan terkontrol, kita menunjukkan bahwa kita bisa mengelola perasaan kita, yang adalah tanda kedewasaan dan kecerdasan emosional. Pilih kata-kata yang tepat untuk setiap situasi. Tidak semua kata yang kita gunakan cocok untuk setiap orang atau setiap konteks. Menggunakan bahasa yang sesuai dan menghormati perasaan orang lain bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana pesan kita diterima. Sebagai contoh, dalam situasi profesional atau formal, memilih kata-kata yang sopan dan jelas akan menunjukkan keseriusan dan rasa hormat terhadap orang yang kita ajak bicara. Sedangkan dalam lingkungan yang lebih santai, Anda masih bisa berbicara dengan hangat dan bersahabat tanpa harus menggunakan bahasa yang tidak pantas. Hal ini menunjukkan bahwa Anda peka terhadap keadaan dan tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi yang ada. Selain memilih kata-kata yang tepat, cara Anda menyampaikan pesan juga sangat penting. Intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh kita semuanya berperan dalam bagaimana orang memandang kita. Misalnya, berbicara dengan percaya diri namun tidak sombong, dengan sikap terbuka dan positif, akan membuat orang merasa nyaman dan terinspirasi untuk berbicara dengan Anda. Sebaliknya, berbicara dengan suara yang tidak jelas, terburu-buru, atau dengan sikap menutup diri justru bisa membuat orang merasa tidak dihargai atau tidak dipedulikan. Komunikasi yang baik juga melibatkan kemampuan mendengarkan dengan baik. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Ketika Anda mendengarkan orang lain dengan seksama, tanpa menginterupsi atau terburu-buru memberikan pendapat Anda menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Ini juga membantu Anda untuk lebih memahami perspektif orang lain yang dapat mengarah pada hubungan yang lebih dalam dan lebih harmonis. Pada akhirnya, menjaga komunikasi yang baik adalah soal menciptakan ruang untuk saling menghormati dan memperkuat hubungan. Orang akan lebih segan kepada Anda jika mereka merasa dihargai dalam percakapan. Dan jika mereka tahu bahwa Anda selalu berbicara dengan niat baik, penuh pengertian, dan dengan kata-kata yang tepat. Anda tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang berlebihan atau memaksa, cukup dengan berbicara dari hati, dengan niat untuk membangun, mendukung, dan menghargai orang lain. Jadi, mari kita latih diri untuk selalu menjaga komunikasi yang baik. Hindari berkata kasar, pilih kata-kata yang bijaksana, dan berbicaralah dengan tenang. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang lebih besar dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar Anda. 7. Tunjukkan empati dan kepedulian. Empati adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan berhubungan dengan perasaan orang lain. Ini adalah salah satu kualitas yang paling dihargai oleh orang lain dan merupakan dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Orang yang memiliki empati cenderung lebih disegani karena mereka tidak hanya peduli dengan diri mereka sendiri,
tetapi juga dengan orang lain dan lingkungan sekitar mereka. Ketika Anda menunjukkan empati, Anda menunjukkan bahwa Anda mampu melihat dunia dari sudut pandang orang lain, memahami perasaan mereka, dan merespons dengan cara yang penuh perhatian dan pengertian. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan tantangan, memiliki seseorang yang benar-benar peduli dan bisa memahami apa yang kita rasakan bisa sangat berarti. Ini adalah kualitas yang membuat orang merasa dihargai dan dihormati, karena mereka tahu bahwa mereka tidak diabaikan atau dipandang sebelah mata. Empati bukan hanya tentang merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi juga tentang mengambil tindakan untuk membantu mereka. Jika seseorang sedang menghadapi masalah atau kesulitan, orang yang empatik tidak hanya akan mendengarkan, tetapi juga berusaha memberikan dukungan, baik dalam bentuk kata-kata yang menenangkan maupun tindakan nyata untuk membantu meringankan beban mereka. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang dapat diandalkan dan peduli pada kesejahteraan orang lain, bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Menunjukkan empati juga berarti tidak cepat menghakimi. Setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya sendiri, dan seringkali orang bertindak berdasarkan pengalaman atau tekanan yang mereka alami. Ketika Anda dapat menahan diri untuk tidak langsung memberikan penilaian atau kritik, Anda memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa diterima dan dipahami. Ini menciptakan rasa saling menghormati dan membangun kepercayaan yang sangat penting dalam setiap hubungan. Selain itu, empati juga membantu kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Terkadang, orang tidak selalu mengungkapkan apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan menunjukkan perhatian dan kepekaan, Anda dapat merasakan ketika mereka membutuhkan dukungan, bahkan jika itu tidak diungkapkan dengan kata-kata. Hal ini dapat membuat Anda menjadi orang yang lebih dihargai karena mampu memberikan bantuan yang tepat di saat yang tepat. Kepedulian adalah lanjutan dari empati. Sementara empati fokus pada pemahaman perasaan orang lain, kepedulian adalah tentang bertindak untuk membantu mereka merasa lebih baik atau menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Kepedulian bisa tampak dalam hal-hal kecil seperti menanyakan kabar seseorang yang sedang tidak baik, menawarkan bantuan saat mereka membutuhkan, atau memberikan perhatian khusus ketika mereka merasa terabaikan. Kepedulian menciptakan hubungan yang lebih mendalam karena menunjukkan bahwa Anda bukan hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitar Anda. Orang yang empatik dan peduli cenderung dihormati karena mereka tidak egois dan selalu berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi orang lain. Mereka tahu bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada apa yang mereka miliki atau prestasi yang mereka raih, tetapi pada kemampuan mereka untuk mempengaruhi kehidupan orang lain dengan cara yang positif. Ini adalah kualitas yang sangat dihargai, baik dalam hubungan pribadi, di tempat kerja, maupun dalam komunitas. Jadi mari kita latih diri untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain, mendengarkan dengan hati terbuka, dan menunjukkan kepedulian dalam setiap kesempatan. Ketika Anda melakukannya, Anda akan membangun hubungan yang lebih kuat, mendapatkan rasa hormat yang lebih besar, dan menjadi pribadi yang lebih dihargai di mata orang lain. 8. Tahan emosi dan jangan mudah terprovokasi. Kendalikan emosi Anda, terutama dalam situasi yang menantang atau memicu frustrasi. Ini adalah kualitas yang menunjukkan kedewasaan dan kestabilan emosional, dua hal yang sangat dihormati oleh orang lain. Ketika Anda bisa tetap tenang dan rasional, bahkan dalam kondisi yang penuh tekanan, Anda tidak hanya menjaga nama baik diri sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali atas diri Anda. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan setiap orang pasti pernah merasakannya. Namun, yang membedakan orang yang dihormati adalah kemampuan mereka untuk tidak membiarkan emosi menguasai diri mereka, terutama dalam situasi yang menguji kesabaran atau mengancam untuk memicu kemarahan.
Orang yang mudah terprovokasi atau yang segera bereaksi secara impulsif cenderung dianggap kurang bijaksana karena emosi yang tidak terkendali bisa mengarah pada keputusan yang salah atau perkataan yang menyinggung orang lain. Sebaliknya, orang yang dapat tetap tenang dan berpikir jernih saat menghadapi permasalahan atau konflik akan lebih dihargai. Mereka tidak hanya tahu bagaimana menjaga perilaku mereka di luar, tetapi juga mampu menjaga kedamaian dalam diri mereka sendiri, bahkan dalam situasi yang bisa membuat orang lain terjebak dalam ketegangan atau emosi negatif. Ini adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan, kemampuan untuk tidak membiarkan perasaan pribadi mengganggu penilaian dan tindakan yang harus diambil. Dalam setiap hubungan, baik itu pribadi maupun profesional, ketenangan dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat adalah kualitas yang sangat dihargai. Ketika orang melihat bahwa Anda dapat menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan kendali, mereka akan merasa lebih aman dan nyaman untuk berinteraksi dengan Anda. Mereka tahu bahwa Anda dapat mengelola konflik dengan cara yang konstruktif dan tidak akan memperburuk situasi dengan reaksi emosional yang berlebihan. Lebih dari itu, kemampuan untuk menahan emosi juga mencerminkan rasa hormat terhadap orang lain. Misalnya, dalam sebuah debat atau diskusi, ketika seseorang mengungkapkan pandangan yang berbeda dengan Anda, reaksi yang tenang menunjukkan bahwa Anda menghormati pandangan mereka meskipun Anda tidak sepakat. Menghindari terprovokasi dan memilih untuk merespons dengan cara yang rasional dan penuh pengertian lebih mencerminkan kemampuan Anda untuk mengendalikan diri daripada membiarkan perasaan pribadi mengambil alih. Tahan emosi juga berarti tidak mudah terpancing oleh kata-kata atau tindakan yang bisa memicu rasa marah atau frustrasi. Sebagian besar konflik muncul bukan karena masalah yang besar, tetapi karena respons yang berlebihan terhadap hal-hal kecil atau kata-kata yang tidak bijaksana. Dalam situasi seperti ini, orang yang mampu mengabaikan provokasi dan tetap tenang akan lebih dihormati karena mereka tidak terjebak dalam permainan emosi yang hanya akan memperburuk keadaan. Kunci untuk mengendalikan emosi adalah penguasaan diri. Kesadaran tentang bagaimana perasaan Anda dan bagaimana perasaan itu dapat memengaruhi tindakan Anda. Dengan latihan kesadaran diri dan pengendalian emosi, Anda bisa menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih mampu untuk menangani situasi yang penuh tekanan dengan ketenangan. Ini adalah ciri orang yang matang secara emosional dan memiliki kekuatan dalam mengelola diri mereka sendiri. Jadi, mari kita latih diri untuk tetap tenang dan berpikir jernih, meskipun keadaan sekitar bisa sangat memancing emosi. Tahan amarah, pertahankan ketenangan, dan tunjukkan bahwa Anda memiliki kedewasaan dan kebijaksanaan yang dihormati oleh banyak orang. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjadi pribadi yang lebih dihormati, tetapi juga lebih bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan hidup. 9. Jadilah orang yang konsisten. Konsistensi adalah salah satu kualitas yang paling dihargai dalam setiap aspek kehidupan. Ketika Anda memiliki pendirian yang jelas dan mampu tetap teguh pada nilai-nilai serta prinsip hidup Anda, meskipun menghadapi tekanan dari luar, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang lebih besar dari orang-orang di sekitar Anda. Konsistensi bukan hanya tentang melakukan hal yang sama berulang kali, tetapi lebih tentang memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta kemampuan untuk bertahan dan tetap setia pada jalan yang telah Anda pilih. Orang yang konsisten dapat dipercaya. Mereka dikenal karena tidak mudah tergoyahkan oleh opini orang lain atau keadaan yang berubah-ubah. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, menjadi seseorang yang dapat diandalkan dan tahu apa yang mereka inginkan adalah kualitas yang sangat dihormati. Ketika Anda tetap teguh pada keyakinan Anda, orang akan merasa nyaman untuk mempercayai Anda karena mereka tahu
Anda tidak akan berubah-ubah hanya karena pengaruh dari luar. Konsistensi juga mencerminkan stabilitas pribadi. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki pondasi yang kuat dalam diri Anda, baik dalam pikiran, tindakan, maupun sikap. Orang yang konsisten tidak mudah terbawa arus atau terombang-ambing oleh situasi yang ada. Mereka tahu apa yang benar bagi mereka, dan mereka akan tetap berpegang teguh pada prinsip tersebut, bahkan ketika ada tekanan untuk berubah. Namun, menjadi konsisten bukan berarti Anda harus kaku atau tidak terbuka terhadap perubahan. Ini lebih kepada keteguhan dalam tujuan dan prinsip hidup Anda, meskipun Anda tetap bisa beradaptasi dengan situasi dan lingkungan. Orang yang konsisten tahu kapan harus fleksibel, tetapi juga tahu kapan mereka harus berdiri teguh dan mempertahankan apa yang mereka yakini. Ini adalah keseimbangan antara fleksibilitas dan ketegasan yang menciptakan citra seseorang yang stabil dan dapat dipercaya. Di dalam pekerjaan atau dalam hubungan pribadi, konsistensi sangat penting. Misalnya, jika Anda selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaan Anda, tidak peduli seberapa besar tantangan yang Anda hadapi, orang akan mulai menghargai etos kerja dan komitmen Anda. Jika Anda berjanji untuk melakukan sesuatu, orang akan lebih menghormati Anda karena mereka tahu bahwa Anda akan menepati janji tersebut tanpa banyak alasan atau pengecualian. Hal ini menciptakan rasa saling menghormati yang mendalam, karena konsistensi menciptakan kepercayaan yang tidak bisa mudah dipatahkan. Konsistensi juga berperan penting dalam membentuk identitas pribadi Anda. Ketika Anda konsisten dalam tindakan dan keputusan Anda, orang akan lebih mudah mengenali siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Ini memudahkan orang lain untuk menghargai dan memahami Anda, karena Anda tidak berubah-ubah atau bertindak tidak menentu. Identitas yang konsisten ini membangun kesan yang kuat dan membuat Anda dihormati oleh orang lain, karena mereka bisa memperkirakan apa yang Anda lakukan dan katakan berdasarkan nilai-nilai yang sudah Anda tunjukkan. Tentu saja, menjadi konsisten juga membutuhkan keberanian. Terkadang, Anda akan menghadapi tekanan atau godaan untuk mengubah pandangan atau keputusan Anda demi kenyamanan jangka pendek. Namun, orang yang benar-benar dihormati adalah mereka yang bisa tetap teguh pada apa yang benar, bahkan ketika itu tidak populer atau mudah. Mereka tahu bahwa konsistensi dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka adalah jalan yang lebih mulia dan membawa dampak yang lebih besar dalam jangka panjang. Jadi jika Anda ingin dihormati, mulailah dengan menjadi orang yang konsisten. Tetapkan prinsip hidup yang jelas, pertahankan integritas Anda, dan tetaplah teguh meskipun dunia di sekitar Anda berubah. Dengan konsistensi, Anda tidak hanya akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain, tetapi juga akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih stabil, dan lebih dihargai dalam setiap aspek kehidupan. 10. Selalu bawa energi positif. Energi positif adalah salah satu kekuatan terbesar yang dapat memengaruhi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Ketika Anda membawa aura positif ke dalam setiap ruang yang Anda masuki, Anda tidak hanya menciptakan suasana yang menyenangkan, tetapi juga menarik perhatian dan penghormatan dari orang lain. Sikap optimis, senyum tulus, dan semangat yang tinggi memiliki kekuatan untuk mengubah hari seseorang, bahkan merubah situasi yang tampaknya sulit menjadi lebih ringan dan penuh harapan. Energi positif itu menular. Bayangkan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang dengan wajah cemberut, suasananya pasti akan terasa berat dan tegang. Sebaliknya, bayangkan Anda memasuki ruangan tersebut dengan senyuman hangat, menyapa orang dengan kata-kata penuh semangat, dan memberikan perhatian kepada mereka dengan penuh kebaikan. Energi yang Anda bawa akan segera mengubah atmosfer ruangan itu, membuat orang merasa lebih nyaman dan dihargai. Dalam sekejap, Anda menjadi pusat perhatian yang menyenangkan, dan tanpa Anda sadari, Anda juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain.
Orang yang selalu membawa energi positif tidak hanya berbicara tentang hal-hal baik, tetapi juga berusaha melihat sisi terang dari setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna, tetapi mereka memilih untuk menghadapi tantangan dengan optimisme dan ketenangan. Mereka juga tidak takut untuk menunjukkan rasa syukur mereka atas setiap momen kecil dalam hidup, karena mereka menyadari bahwa energi positif berasal dari rasa bersyukur dan pengakuan terhadap kebaikan yang ada di sekitar mereka. Tentu saja ini tidak berarti bahwa orang yang membawa energi positif harus selalu baik-baik saja, atau selalu tersenyum meskipun sedang mengalami kesulitan. Energi positif sejati adalah tentang kemampuan untuk tetap tegar meskipun ada masalah, dan mencari jalan keluar dengan cara yang penuh harapan. Ketika orang melihat Anda bisa menghadapi rintangan dengan semangat dan sikap yang konstruktif, mereka tidak hanya menghormati Anda, tetapi mereka juga merasa termotivasi untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih positif. Senyuman tulus adalah salah satu cara sederhana untuk menyebarkan energi positif. Senyum bukan hanya tanda keramahan, tetapi juga cerminan dari kedamaian dalam diri Anda. Ketika Anda tersenyum, Anda memberitahu dunia bahwa Anda terbuka dan siap untuk berinteraksi dengan penuh kebaikan. Bahkan dalam pertemuan singkat, senyum bisa mencairkan suasana tegang dan menciptakan koneksi emosional yang kuat dengan orang lain. Dan ketika senyum tersebut tulus, datang dari hati yang penuh rasa syukur dan kasih, orang-orang akan merasakannya. Sikap optimis adalah aspek lain yang menguatkan energi positif. Optimisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki dan bahwa masa depan memiliki banyak potensi. Ketika Anda memandang dunia dengan optimisme, Anda tidak hanya memberikan harapan kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain di sekitar Anda. Anda menjadi seseorang yang bisa diandalkan untuk memberi semangat di saat-saat sulit, karena orang tahu bahwa Anda akan melihat solusi daripada terjebak dalam masalah. Kepribadian yang optimis akan membuat Anda lebih disegani karena orang menghargai ketenangan dan keyakinan Anda dalam menghadapi segala sesuatu. Semangat tinggi yang Anda bawa juga memainkan peran besar dalam membangun energi positif. Ketika Anda bersemangat tentang apa yang Anda lakukan, orang akan merasakannya. Semangat yang Anda tunjukkan bisa menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam kegiatan atau tujuan yang sama, menciptakan kolaborasi yang penuh antusiasme dan produktivitas. Anda menjadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana menghadapi kehidupan dengan semangat juang dan kegembiraan, yang tentunya akan menambah rasa hormat terhadap diri Anda. Energi positif adalah daya tarik yang alami. Anda tidak perlu berusaha keras untuk membuat orang menyukai Anda, karena mereka akan merasa tertarik dengan aura positif yang Anda bawa. Ketika Anda membawa kebahagiaan dan kebaikan dalam setiap interaksi, Anda akan selalu disambut dengan hangat, dihormati, dan dihargai. Bukan hanya karena penampilan atau prestasi, tetapi karena sikap dan energi yang Anda bawa ke dalam kehidupan orang lain. Jadi, mari kita berusaha untuk selalu membawa energi positif dalam hidup kita. Mulailah dengan senyum tulus, sikap optimis, dan semangat tinggi. Anda akan melihat bagaimana dunia di sekitar Anda mulai berubah, dan bagaimana orang mulai menghormati dan mengagumi Anda. Karena pada akhirnya, energi positif bukan hanya memberikan dampak baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Menjadi pribadi yang disegani memang memerlukan usaha yang konsisten. Namun percayalah, hasilnya sangat berharga. Ketika Anda dihormati, Anda bukan hanya mendapatkan penghargaan dari orang lain, tetapi Anda juga menjadi sumber inspirasi yang bisa mengubah kehidupan mereka. Rasa hormat yang datang karena karakter dan integritas Anda akan membuka banyak pintu, baik dalam hubungan pribadi maupun karier. Ini adalah hadiah yang tidak ternilai yang datang dari upaya terus-menerus untuk menjadi lebih baik setiap hari.
Jadi mulai dari sekarang, mari kita bangun karakter kita dengan tekad yang kuat. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda layak dihormati, tidak hanya karena apa yang Anda capai, tetapi juga karena siapa Anda sebenarnya. Dengan sikap positif, integritas yang tak tergoyahkan, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain, Anda bisa menjadi pribadi yang disegani dimanapun Anda berada. Bagaimana menurut Anda, Sinar Manja Friends? Adakah satu atau dua poin yang paling relevan dengan diri Anda? Sinar sangat ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah berbagi pandangan Anda, dan mari kita berdiskusi lebih dalam. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dengan teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.